masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau hitung pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunanmu ada bagiku, apapun yang terjadi, kau tetap memanggilku anakmu. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapakku. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tanganmu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau hitung pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunanmu ada bagiku, apapun yang terjadi, kau tetap memanggilku anakmu. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapa. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapakku. Kau selalu cukupkan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tanpa syarat kasih-Mu untuk setiap kami dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang cukupkan semuanya, Kau yang beri pengharapan. Haleluya. Tanpa syarat kasih untuk setiap kami
tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, apa kabar Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari sejenak kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya bawakan pada akhir pekan di hari ini masih ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan di hari Minggu ibadah raya pertama yang kemarin. Saudara bisa cek di channel YouTube GAB TV. Kemarin saya beri judul PDKT atau pendekatan, pengenalan akan Tuhan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan sedikit mengenai pembelajaran mengenai pengenalan akan Tuhan atau pendekatan kepada Tuhan. Nah, coba kita buka sama-sama Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 41. Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 41. Firman Tuhan berkata demikian, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa oleh kitab suci kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, ayat 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ayat 41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Kalau saya tidak salah ingat di sharing saya, khotbah saya yang hari Minggu kemarin, saya sedikit mengutip ayat 41 ini. Dikatakan bahwa Tuhan itu tidak memerlukan hormat dari manusia. Dalam artiannya di sini Tuhan bukan Tuhan yang gila hormat atau cari hormat, pingin dihormati, tidak. Ya. Dan dengan jelas dia mengatakan ayat 39, kamu menyelidiki kitab suci karena kamu berpikir kalau kamu menyelidiki kitab suci, kamu punya hidup yang kekal. Nah, ternyata menyelidiki kitab suci tidak ada hubungannya dengan hidup kekal. Karena percuma kalau kita tahu semuanya, tapi kita tidak mengenal dengan baik siapa Tuhan kita. Ya, kita menyelidiki hanya untuk cari tahu. Atau kita menyelidiki hanya untuk sekedar tahu lebih dalam. Nah, itu adalah hal yang tidak disukai. Atau bukan hal yang direkomen untuk dilakukan oleh manusia. Karena ayat 39 berkata, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ayat 40, ternyata kitanya yang ketika sudah menyelidiki, tapi tidak mau datang kepada Tuhan untuk memperoleh hidup. Nah, coba kalau kita renungkan ayat-ayat ini, seringkali kita mengira bahwa Tuhan itu hanya mau penghormatannya tok, tidak mau
hubungan yang baik dengan kita. Salah besar. Tuhan justru tidak memerlukan hormat dari manusia. Ayat 41 berkata demikian. Tapi yang Tuhan cari adalah membangun hubungan dengan kita. Karena dia datang ke dunia bukan untuk cari pamor, bukan untuk cari famous, cari terkenal, tapi dia cari orang-orang yang hilang. Karena kita diciptakan bukan untuk terhilang. Kita diciptakan untuk mengalami hari depan yang penuh dengan harapan. Orang-orang seperti saya dan saudara, kita semua tidak diciptakan untuk mengalami penderitaan senantiasa. Kita tidak diciptakan untuk selalu dijajah oleh iblis. Tapi kita diciptakan untuk berkemenangan di dalam nama Yesus. Nah, tapi kita juga tidak boleh salah mengerti. Oh Tuhan kalau dielu-elukan, disanjung-sanjung pasti diberkati. Ternyata bukan hormatnya yang dicari sama Tuhan. Memang kita harus bersikap hormat kepada Tuhan. Tapi begini, saya umpamakan seperti hubungan antara anak dan orang tua. Kalau seorang anak hanya hormat saja kepada orang tuanya, tapi tidak ada hubungan yang dibangun, tidak ada sebuah relasi atau adanya keterikatan atau kedekatan, pasti orang tua itu akan merasa, loh ini anakku atau bukan ya. Pasti orang tua itu akan menasehati anaknya, nak aku ini orang tua enggak perlu kamu bangga-banggakan. Justru aku yang mau bangga karena kamu baik, berkembang baik. Justru aku yang mau nanti bersaksi pada orang lain tentang keberhasilanmu. Itu sifat orang tua yang ada di dunia. Apalagi Bapa kita di surga. Dia selalu ingin kita menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Maka jangan sampai salah kaprah. Jangan sampai kita berpikir bahwa oh pokoknya aku khatam kitab suci. Pokoknya aku membaca semua kesaksian tentang Yesus dalam kitab suci. Baik. Tapi kalau kita tidak meresponi, kita tidak ada pendekatan. Kita tidak ada PDKT. Kita tidak mau datang kepada Tuhan untuk memperoleh hidup yang dari Tuhan. Percuma saudara dikatakan. Nah kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu, kita sama-sama belajar sebuah tema yaitu menghormati Tuhan. Nah kalau kita berbicara tentang menghormati Tuhan itu juga berbicara tentang mau meresponi kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Kalau ada kado di depan saudara, katakanlah saya memberi saudara ini. Saudara saya beri pot bunga cantik ini yang tidak murah. Kalau saudara tidak melakukan tindakan mengambil, maka sampai kapanpun pot bunga ini akan ada di sini. Meskipun sudah diberikan pada saudara, meskipun ini menjadi hak saudara. Tapi kalau kita tidak meresponi, maka ia belum menjadi milik saudara sampai kapanpun. Jangan-jangan karena kita kurang dekat dengan Tuhan, atau jangan-jangan karena kita kurang mengenal Tuhan dengan baik, kita tidak sadar bahwa semua yang kita rindukan itu Tuhan sudah sediakan. Hanya perlu respons yang lebih lanjut dari kita, supaya kita bisa benar-benar mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Saya sampai detik ini masih orang yang percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Yang lebih baik daripada apa yang sanggup kita pikirkan atau rancangkan. Saya masih percaya. Walaupun kadang-kadang ketika kedagingan itu menyerang, kepercayaan itu bisa luntur. Karena kita berpikir kok yang menurut kita baik tidak terjadi ya. Ya karena memang yang harus terjadi bukan yang menurut kita baik, tapi apa yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Nah inilah, kalau kita mengenal Tuhan kita mungkin bisa dibuat hampir ragu, tapi kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh dunia ini. Nah ketika kita katakan Tuhan aku menghormati engkau, padahal Tuhan tidak perlu hormat dari kita. Ternyata yang Tuhan inginkan adalah respons yang kita berikan sebagai tanda bahwa kita mengasihi dan menghormati Dia, saudara.
Kita mengasihi Tuhan, tunjukkan tanda engkau mengasihi. Kita menghormati Tuhan, tunjukkan dengan sebuah respon. Tunjukkan. Lalu, kok beberapa tahun lalu kita belajar harus menghormati Tuhan? Ya, kenapa? Nah, coba kita buka masih di ayat yang ke-41 dari kitab Yohanes pasal 5. Tapi saya ingin baca dari versi Amplified Bible. Dikatakan demikian, I receive not glory from men, ayat 41. Atau terjemahannya didetailkan lagi, I crave no human honor. I look for no mortal fame. Nah, dikatakan craving itu artinya seperti orang yang ngidam. Craving itu ngidam. Nah, Tuhan berkata bahwa Tuhan itu bukan pribadi yang ngidam penghormatan dari manusia. Ya, dan berikutnya dikatakan I look for no mortal fame. Tuhan tidak mencari fame atau ketenaran yang sifatnya mortal. Mortal itu tidak kekal atau sementara. Tuhan tidak butuh itu. Yang hanya datang ke gereja seolah-olah memuji Tuhan padahal dia tidak benar-benar memuji Tuhan. Seolah-olah kita datang hanya untuk memberi korban pujian tapi ternyata palsu. Tuhan tidak cari yang demikian. Jangan kira dengan Anda absen, dengan Anda present, hadir di gereja, lalu Tuhan langsung memberkati Anda. Enggak. Yang Tuhan cari adalah respons kita yang akan menjembatani rencananya dan kehidupan kita di dalam Tuhan. Kalau tidak ada respons dari kita, kalau tidak ada pendekatan dari kita, tidak ada pengenalan yang lebih baik dari kita, maka ya berlian yang Tuhan sudah siapkan tidak akan pernah kita pegang karena tidak pernah ada respons dari kita. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan lambano. Aku ndak cari atau aku ndak berusaha meminta atau merebut atau mendulang, meminta, mengambil hormat dari manusia. Ndak. Tuhan ndak cari hormat. Itulah sebabnya kita jangan sampai salah kaprah. Aku ke gereja untuk menghormati Tuhan. Iya, boleh, sangat baik menghormati Tuhan. Saya sangat setuju. Tapi kita harus punya respons. Bukan cuma sekedar hormat karena cari muka. Tuhan tolongan aku, makanya engkau tak hormati. Enggak. Tapi kita datang karena kita tahu. Kita yang harus kenal Tuhan lebih jauh. Kita yang harus lebih dekat pada Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 5. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Yohanes 15 ayat 5. Firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apart from him, terlepas dari dia. Kalau kita tidak melekat kepada dia, we can do nothing. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ayo saudara, bukan cuma menghormati dia. Ya, kita harus menghormati Tuhan. Tapi bukan cuma penghormatan semu yang dia cari. Tapi yang dia cari adalah pribadi-pribadi yang mau melekat. Mengenal dia lebih dalam. Ya. Mengenal dia lebih dalam lagi. Karena dia tidak cari hormat. Karena dia tidak cari orang yang khatam Alkitab. Percuma. Banyak orang yang sudah hafal Alkitab. Tapi ternyata dia hafalkan untuk cari kelemahannya. Tidak perlu. Tapi yang Tuhan mau adalah ayat 40 dari Yohanes pasal 5 tadi. Datang kepada Tuhan untuk memperoleh hidup. Mudah loh saudara. Untuk dapat hidup cuma perlu datang. Tidak ada biaya, tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Ada hidup yang sudah Tuhan sediakan. Saudara mau terima hidup dari Tuhan? Bukan hidup yang fana, tapi hidup yang berkemenangan, berhasil. Hari depan yang penuh dengan harapan. Ayo, miliki respons yang tepat terhadap janji-janji Tuhan. Terhadap pola pikir saudara.
Ini juga penting. Ketika kita dicobai di pikiran kita perlu untuk punya respons yang tepat. Tuhan tidak menuntut kita menjadi pribadi yang sempurna, tapi Tuhan menuntut kita punya final outcome atau hasil akhir yang mempermuliakan namanya. Dari pikiran kita, dari perkataan kita. Oh, saya percaya kita akan sama-sama terus berusaha dan berjuang untuk semakin dekat dan dekat, semakin mengenal Tuhan kita lebih dekat lagi. Dan biar nanti banyak kesaksian akan kita dengarkan. Dari setiap orang yang terus memutuskan untuk semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Mari terus melekat pada Tuhan supaya kita tahun ini mengalami perkara-perkara ajaib yang Allah sudah siap untuk lakukan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya hari yang baru ada kesempatan yang baru. Ada penyertaan Tuhan yang baru. Dan biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati, kami berkemenangan dan kami dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.